Sebagian dari asisten rumah tangga muda. Nama saya Siti, saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga majikan Ibu Rina sejak hampir setahun yang lalu. Usia saya 25 tahun, masih muda, dan meskipun pekerjaan ini tak selalu mudah, saya cukup menikmati setiap harinya. Ibu Rina adalah seorang wanita yang tampak sangat anggun, berpenampilan menarik, dan memiliki segala yang orang impikan, rumah besar, mobil mewah, serta segala kemewahan yang bisa dibeli dengan uang. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati saya. Entah kenapa, sejak pertama kali bekerja di sini, saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan Ibu Rina. Terutama saat malam hari, ketika ia sering berpergian keluar rumah sendirian dan hanya kembali saat subuh. Saya sering mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan halus yang datang dari ruang tengah, dan kadang bau harum yang tak wajar, seperti bunga langka yang tidak ada di sekitar sini. Suatu malam, rasa penasaran saya tak bisa saya tahan lagi. Ibu Rina baru saja meninggalkan rumah, dan seperti biasa, saya melakukan tugas-tugas saya di dalam rumah yang besar ini. Tiba-tiba, saya melihat sesosok bayangan yang melintas di ruang tamu, lebih tinggi dari manusia biasa. Saya terkejut dan segera bersembunyi di balik pintu. Dari balik pintu, saya melihat sesosok pria yang tampaknya tidak manusiawi. Wajahnya pucat dengan mata yang merah menyala, dan tubuhnya terlihat seperti bayangan yang tidak padat. Dia berbicara dengan lembut, namun suaranya begitu dalam, seperti suara yang datang dari dalam tanah. Aku akan kembali setelah dia selesai dengan urusannya, katanya, tanpa melihat saya. Saya merasa terhentak, dan saat itu juga Ibu Rina tiba-tiba masuk ke rumah dengan langkah ringan. Dia menyapa pria itu dengan sangat akrab, seolah sudah sangat mengenalnya. Kita lanjutkan urusan kita nanti, malam, kata Ibu Rina. Setelah pria itu menghilang, Ibu Rina hanya melirik ke arah saya yang masih terkejut. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi lebih serius, meski ada senyum tipis di sudut bibirnya. Siti, kamu mungkin tidak akan mengerti semua ini, tapi ini adalah harga yang harus dibayar untuk memiliki semuanya yang ada di sini. Ujarnya dengan nada tenang. Saya tak bisa menahan rasa ingin tahu saya lagi. Ibu Rina, siapa pria itu? Tanya saya dengan gemetar. Dia hanya tersenyum, dan dalam senyum itu ada sesuatu yang menakutkan. Dia adalah suamiku, jawabnya singkat. Saya merasa dunia saya seakan berhenti sejenak. Suami? Tapi pria itu bukan manusia. Ibu Rina melihat kebingunganku, dan tanpa ekspresi lebih lanjut, ia berkata, kadang, demi mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita harus membuat perjanjian dengan kekuatan yang lebih besar. Aku memilih untuk menikah dengannya demi kekayaan dan segalanya yang kubutuhkan. Saya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tapi hati saya terus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Ibu Rina? Dan mengapa dia bisa menikah dengan makhluk seperti itu? Sejak malam itu, saya semakin merasa ada yang tidak beres. Apakah Ibu Rina benar-benar hidup seperti manusia biasa? Ataukah dia telah jatuh ke dalam dunia yang lebih gelap dan tak terbayangkan oleh orang biasa seperti saya? Hari-hari berlalu, dan saya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang mengancam. Ada saat-saat Ibu Rina berubah menjadi sangat marah tanpa alasan jelas, dan kadang-kadang dia menghilang begitu saja tanpa kabar. Namun, puncaknya terjadi ketika pada suatu malam, saya menemukan sebuah buku kuno di ruang kerja Ibu Rina. Buku itu tampaknya sangat tua, dengan sampul hitam yang sudah usang dan tulisan dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Tetapi, di halaman terakhir, ada sebuah gambar yang membuat darah saya membeku. Sebuah gambar yang mirip dengan pria yang saya lihat malam itu. Tiba-tiba, saya merasakan ada sesuatu yang mendekat di belakang saya.
dan suara berat itu kembali terdengar di telinga saya. Kamu terlalu ingin tahu, Siti. Saya berbalik, dan di depan saya berbalik dengan jantung yang berdebar kencang, dan di depan saya, sosok pria itu berdiri. Lebih jelas dan nyata daripada yang pernah saya lihat sebelumnya. Wajahnya yang pucat, dengan mata merah yang menyala, menatap saya dengan tajam. Saya merasa tubuh saya membeku, seolah seluruh dunia berhenti berputar. Jangan coba-coba mengungkapkan apapun. Suaranya rendah dan dalam, seolah berbisik di telinga saya, namun tetap menggema di seluruh ruangan. Saya terdiam, tak mampu menggerakkan tubuh. Keringat dingin mengucur di pelipis saya, sementara pikiran saya berputar cepat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Ibu Rina, dia datang ke arah kami dengan senyum di wajahnya, seolah tak ada yang salah. Tapi, ada sesuatu dalam tatapannya. Sesuatu yang saya tak bisa pahami. Siti, kamu sudah menemukan rahasia kita, kata Ibu Rina dengan nada yang lebih lembut. Namun, ada ketegangan yang samar di dalam suaranya. Kamu harus memutuskan sekarang, apakah kamu akan tetap tinggal dan menerima kenyataan ini, atau kamu akan pergi dan melupakan semuanya. Saya ingin berteriak, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa mereka melakukan ini, dan mengapa saya harus terjebak dalam perjanjian yang tak saya pahami ini. Tapi saya tak bisa berkata-kata. Mata saya menatap pria itu lagi, dan di balik tatapan dinginnya, ada sesuatu yang seperti ancaman. Jika kamu memilih pergi, kata pria itu, jangan harap kamu bisa melupakan apa yang telah kamu lihat. Saya tertegun. Apa maksudnya? Apa yang bisa terjadi jika saya pergi? Ibu Rina kemudian melangkah lebih dekat. Tangannya terulur ke arah saya. Siti, aku tidak ingin kamu tersiksa dengan rasa ingin tahu yang tak pernah ada habisnya. Katanya, suaranya kini terdengar begitu memohon. Jangan biarkan ini menghancurkan hidupmu. Namun, sebersit rasa takut tiba-tiba menyelimuti saya. Saya merasa seperti terperangkap dalam permainan yang tak pernah saya pilih. Bagaimana jika saya memilih untuk pergi? Apa yang akan terjadi pada saya? Di saat-saat terakhir itu, dengan langkah kaki mereka yang semakin dekat, saya melihat sekeliling. Ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang. Ada suara tertawa yang datang dari dalam ruangan, namun saya tidak bisa melihat siapa yang tertawa. Jadi, suara pria itu terdengar kembali. Pilihlah Siti, sekarang. Dan di saat itulah, pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Suara jeritan melengking terdengar dari luar dan saya berbalik dengan jantung yang berdebar kencang. Dan di depan saya, sosok pria itu berdiri. Lebih jelas dan nyata daripada yang pernah saya lihat sebelumnya. Wajahnya yang pucat, dengan mata merah yang menyala, menatap saya dengan tajam. Saya merasa tubuh saya membeku, seolah seluruh dunia berhenti berputar. Jangan coba-coba mengungkapkan apapun. Suaranya rendah dan dalam, seolah berbisik di telinga saya, namun tetap menggema di seluruh ruangan. Saya terdiam, tak mampu menggerakkan tubuh. Keringat dingin mengucur di pelipis saya, sementara pikiran saya berputar cepat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Ibu Rina, dia datang ke arah kami dengan senyum di wajahnya, seolah tak ada yang salah. Tapi, ada sesuatu dalam tatapannya. Sesuatu yang saya tak bisa pahami. Siti, kamu sudah menemukan rahasia kita, kata Ibu Rina dengan nada yang lebih lembut. Namun, ada ketegangan yang samar di dalam suaranya. Kamu harus memutuskan sekarang, apakah kamu akan tetap tinggal dan menerima kenyataan ini, atau kamu akan pergi dan melupakan semuanya. Saya ingin berteriak, bertanya apa yang sebenarnya terjadi,
kenapa mereka melakukan ini, dan mengapa saya harus terjebak dalam perjanjian yang tak saya pahami ini. Tapi saya tak bisa berkata-kata. Mata saya menatap pria itu lagi, dan di balik tatapan dinginnya, ada sesuatu yang seperti ancaman. Jika kamu memilih pergi, kata pria itu, jangan harap kamu bisa melupakan apa yang telah kamu lihat. Saya tertegun. Apa maksudnya? Apa yang bisa terjadi jika saya pergi? Ibu Rina kemudian melangkah lebih dekat. Tangannya terulur ke arah saya. Siti, aku tidak ingin kamu tersiksa dengan rasa ingin tahu yang tak pernah ada habisnya. Katanya, suaranya kini terdengar begitu memohon. Jangan biarkan ini menghancurkan hidupmu. Namun, sebersit rasa takut tiba-tiba menyelimuti saya. Saya merasa seperti terperangkap dalam permainan yang tak pernah saya pilih. Bagaimana jika saya memilih untuk pergi? Apa yang akan terjadi pada saya? Di saat-saat terakhir itu, dengan langkah kaki mereka yang semakin dekat, saya melihat sekeliling. Ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang. Ada suara tertawa yang datang dari dalam ruangan, namun saya tidak bisa melihat siapa yang tertawa. Jadi, suara pria itu terdengar kembali. Pilihlah Siti sekarang. Dan di saat itulah, pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Suara jeritan melengking terdengar dari luar dan pintu terbuka lebar. Suara jeritan yang melengking menggema di ruang gelap itu membuat bulu kuduk saya meremang. Saya menoleh ke arah pintu dan di sana terdiri dua sosok yang tak saya kenali. Mereka tampak terengah-engah, seperti baru saja berlari, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Siti, lari! Teriak salah satu dari mereka, seorang wanita muda dengan wajah pucat dan matanya yang merah seolah habis menangis. Namun, sebelum saya sempat bergerak, pria itu, makhluk yang mengaku suami Ibu Rina, melangkah maju, dan semuanya dalam sekejap berubah menjadi hening. Saya bisa merasakan energi gelap yang mengalir di udara. Seperti ada sebuah kekuatan yang menahan semuanya, memaksa kami untuk tetap diam. Wanita muda itu tampak semakin panik, berusaha melangkah maju, namun tubuhnya terhenti seolah tak mampu bergerak. Siti, dengar baik-baik. Wanita itu berkata dengan suara terbata-bata. Ibu Rina, dia bukan hanya menikah dengan makhluk itu. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya dan udara di sekitar kami terasa berat. Dengan satu gerakan cepat, wanita itu terlempar mundur, menabrak dinding dengan keras. Jeritan terakhirnya terhenti seketika. Sisa-sisa keberanian saya bergejolak. Apa yang kalian lakukan? Teriak saya sambil mundur perlahan. Ibu Rina mengalihkan pandangannya ke arah saya, dan untuk pertama kalinya saya melihat tatapan yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Siti, ini sudah jauh lebih rumit daripada yang kamu bayangkan, katanya dengan suara yang sangat lemah, seolah dia sudah tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Aku tidak bisa melarikan diri dari ini. Pria itu mendekatkan wajahnya ke wajah saya. Hanya beberapa inci lagi, saya bisa merasakan napasnya yang dingin di wajah saya. Kamu sudah terjebak dalam lingkaran yang lebih dalam dari yang kamu kira. Katanya, suaranya seperti bisikan yang mengisi seluruh ruang. Tidak ada jalan keluar, Siti. Suasana menjadi semakin mencekam. Hati saya berdebar kencang. Saya tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar rumah. Seperti ada yang menghancurkan sesuatu. Sebuah suara yang tidak familiar. Terdengar seperti seseorang berusaha masuk ke dalam rumah. Makhluk itu, pria itu, menoleh sejenak. Matanya berkilat merah. Ini bukan waktunya, katanya pelan.
seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Saya hanya bisa menatap dengan bingung, tak tahu apa yang harus saya lakukan. Dalam kebingungannya, Ibu Rina menoleh ke saya dan berbisik, "Siti lari, jangan tunggu apapun lagi, cepat." Namun, sebelum saya bisa bergerak, sebuah suara keras meledak di pintu depan, dan sosok yang muncul di ambang pintu itu membuat darah saya beku. Sosok itu seperti bayangan hitam yang bergerak cepat, lebih besar dari manusia biasa, melangkah masuk dengan langkah penuh kekuatan, seakan menantang makhluk itu. "Ini saatnya," suara itu bergema di ruangan. "Kalian sudah terlalu jauh." Dan ketika saya mencoba untuk berlari, langkah kaki saya tiba-tiba terhenti, tubuh saya terasa seperti dibekukan oleh sesuatu yang tak terlihat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sosok yang muncul di pintu? Apakah saya masih bisa melarikan diri dari cengkeraman mereka? Sosok hitam itu berdiri tegak di ambang pintu. Bayangannya membelokkan cahaya dari lampu di ruangan, menciptakan siluet yang menyeramkan. Tubuhnya tinggi dan kekar, dengan mata yang menyala merah seperti bara api, namun berbeda dengan pria yang mengaku suami Ibu Rina. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap di dalam tatapannya. Makhluk yang berdiri di depan kami mengeluarkan suara berat yang menggetarkan seluruh tubuh saya. Aku tidak datang untuk bernegosiasi. Pria itu, suami Ibu Rina, mendengus marah dan melangkah maju untuk menghadang sosok tersebut. "Jangan ikut campur, ini urusanku." Suaranya menggelegar, namun ada kegelisahan yang jelas terdengar. Sepertinya ia tak ingin berhadapan langsung dengan sosok misterius itu. Ibu Rina, yang selama ini tampak tenang dan tak tergoyahkan, kini mematung, matanya berkelap-kelip penuh ketakutan. Kamu sudah datang," gumamnya, suara serak dan cemas. Sosok di pintu itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin dingin yang kencang berhembus ke dalam ruangan, mengangkat segala benda di sekitarnya. Udara terasa kental dengan ketegangan, seperti dua kekuatan yang tengah bersaing untuk menguasai segala sesuatu yang ada di dalam rumah besar itu. Sosok hitam itu menggerakkan bibirnya tanpa suara, tetapi saya merasakan gelombang kekuatan yang begitu kuat, seolah ia sedang mengucapkan kata-kata yang tidak bisa saya dengar, namun dapat saya rasakan dengan seluruh tubuh saya. Sesaat, saya merasa dunia ini berputar, seperti terhisap ke dalam sebuah lubang tak terlihat. Saya ingin berlari, tapi tubuh saya terasa kaku, seolah dibekukan oleh kekuatan yang tak terjelaskan. "Jangan coba lari, Siti." Suara pria itu terdengar tajam dan penuh ancaman, seolah mampu membaca pikiran saya. "Kau sudah terlalu terikat dengan kami." Ibu Rina akhirnya mengalihkan pandangannya ke saya dengan mata yang penuh penyesalan. "Siti, ada hal yang harus kamu tahu. Aku tidak bisa menghentikan ini. Apapun yang terjadi, kamu harus memilih sebelum semuanya terlambat." Saya ingin bertanya lebih banyak, tetapi saat itu, sosok misterius itu bergerak cepat, melesat di antara kami, dan menghentikan langkah pria itu dengan satu tangan yang terangkat. Makhluk itu menatap pria itu dengan tatapan yang begitu mengerikan, dan seketika itu juga, udara di sekitar kami terasa semakin menyesakan. "Sudah cukup," kata sosok itu dengan suara yang bergema. "Waktu kalian telah habis. Perjanjian ini harus berakhir sekarang." Seketika, seluruh ruangan terasa berguncang. Lantai mulai bergetar, dan saya hampir terjatuh ke tanah. Suara gemuruh itu semakin keras, dan cahaya lampu mulai berkedip-kedip seolah akan padam. Saat saya hampir kehilangan kesadaran karena guncangan itu, saya mendengar suara langkah kaki mendekat. Kali ini lebih berat dan lebih pasti. Namun, sebelum saya bisa melihat siapa yang datang, semuanya tiba-tiba berhenti.
Suasana hening, hanya terdengar napas kami yang terengah-engah. Dalam kegelapan yang tiba-tiba menguasai ruang itu, sosok misterius itu berbisik. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Tapi, satu hal yang pasti, kalian sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan. Sosok itu kemudian melangkah mundur ke dalam kegelapan dan hanya meninggalkan suara langkah yang semakin menjauh. Sekarang kami berdiri di sana, Ibu Rina, pria itu, dan saya. Semua dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Semua yang saya tahu adalah saya harus segera membuat pilihan. Tapi pilihan apa yang bisa saya buat? Apa yang akan terjadi jika saya memilih untuk tetap tinggal? Atau jika saya mencoba untuk melarikan diri sekarang juga? Dan siapa sebenarnya sosok misterius itu yang muncul di ambang pintu? Saya hanya bisa menatap mereka semua, penuh tanya. Waktu terus berjalan, dan keputusan saya harus diambil sebelum semuanya terlambat. Semua terasa begitu sunyi. Setelah sosok misterius itu menghilang, meninggalkan hanya sisa-sisa getaran di udara dan bayang-bayang yang semakin lama semakin menggelap. Tubuh saya masih terjepit dalam ketegangan, seakan ada sesuatu yang menahan saya di tempat saya berdiri. Napas saya sesak, jantung saya berdegup keras, dan pikiranku penuh dengan pertanyaan yang belum ada jawabannya. Ibu Rina berdiri diam, matanya yang biasanya penuh dengan ketenangan kini hanya menyisakan kepasrahan. Pria itu, suami Ibu Rina, atau lebih tepatnya, makhluk yang mengaku suami, terlihat gelisah, matanya melirik ke arah sosok yang menghilang tadi, lalu kembali ke saya. "Kamu harus mengerti, Siti," katanya dengan suara serak, seolah dia baru saja keluar dari dunia yang sangat gelap. Tidak ada yang bisa mengubah semuanya sekarang. Apa yang terjadi adalah akibat dari pilihan yang telah dibuat. Saya menatapnya, bingung, marah, dan takut semua bercampur jadi satu. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa semua ini terjadi pada kita? Suara saya hampir pecah. Setiap kata terasa semakin sulit diucapkan. Ibu Rina melangkah mendekat. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda keletihan yang tak biasa. "Ini lebih dari sekadar pernikahan biasa, Siti. Ini lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Aku tidak pernah berniat seperti ini, tapi terkadang hidup memaksa kita untuk memilih jalan yang salah." Tangannya gemetar ketika ia meraih tangan saya, seakan ada sesuatu yang sangat ingin dia ungkapkan. Namun, tak bisa dia katakan. Pria itu mendekat, seolah merasa Ibu Rina terlalu lemah untuk menghadapinya. "Sudah cukup. Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Kamu terjebak di dalamnya. Apapun yang terjadi, pilihanmu sekarang adalah bertahan atau pergi," katanya dengan suara berat, yang terdengar lebih seperti ancaman daripada sekadar peringatan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Suara benturan, seperti sesuatu yang menabrak pintu dengan keras. Kemudian, suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Saya menoleh, panik, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apakah itu datang dari sosok yang menghilang tadi? Namun, suara langkah itu tidak berhenti. Semakin dekat, semakin kuat. Seakan ada sesuatu yang sangat besar mendekat, sesuatu yang bukan hanya manusia. Ibu Rina menoleh dengan cemas, dan mata pria itu kembali memancarkan kilatan merah. "Mereka datang. Tidak ada waktu lagi," katanya. Suaranya bergetar. Saya ingin berlari, ingin keluar dari rumah itu dan menjauh sejauh mungkin. Tetapi tubuh saya terasa seperti dibekukan. Saya hanya bisa berdiri di sana dengan ketakutan yang menggulung di dada. Tidak ada yang jelas, tidak ada petunjuk yang bisa saya pegang. Semua terasa kacau. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan suara berderak keras.
Angin dingin yang tajam masuk, menyapu ruangan dengan cepat. Saya menoleh dan melihat di ambang pintu itu muncul sosok lain. Sosok yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan daripada yang pernah saya lihat sebelumnya. Matanya bersinar merah, dan tubuhnya tampak seperti bayangan yang mengancam. Saatnya berakhir, suara berat itu bergema. Dan sebelum saya bisa merespon, semuanya mulai berputar, seperti dunia ini hendak runtuh. Apa yang akan terjadi sekarang? Siapa sosok itu yang datang? Apakah ini akhir dari segala yang saya kenal? Sebelum saya bisa mengambil satu langkah pun, sosok itu melangkah masuk dengan cepat. Dan sosok itu melangkah masuk ke dalam rumah dengan begitu cepat, hampir seperti bayangan yang mengaburkan cahaya. Badannya tinggi dan besar, lebih besar daripada pria yang mengaku suami Ibu Rina. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, dan udara di sekitar kami semakin terasa berat, seperti terisi oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Ibu Rina mundur sedikit, wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dia datang untuk menyelesaikan semuanya, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar, seperti berbisik pada diri sendiri. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Tetapi ada juga rasa pasrah yang mendalam. Pria itu, suami Ibu Rina, berdiri tegak, seolah siap untuk menghadapi sosok yang datang. "Jangan terlalu cepat berasumsi," katanya dengan nada rendah dan penuh peringatan. "Ini bukan waktunya untuk drama. Jika kalian semua masih berniat bertahan, bersiaplah." Saya semakin bingung. Apakah ini semua benar-benar terjadi? Apa yang saya lakukan di sini? Apa yang seharusnya saya pilih? Melarikan diri atau tetap bertahan? Namun, sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, sosok besar itu berhenti tepat di tengah ruangan. Matanya menatap kami satu persatu. Kemudian dia berbicara dengan suara yang menggema, membuat udara terasa semakin menyesakan. "Perjanjian itu telah terlampaui," katanya dengan nada yang berat. Namun ada ketegasan yang menggetarkan. "Dan aku di sini untuk memastikan bahwa kalian tidak lagi bisa menghindar." Rasa takut yang mendalam menyelimuti saya. Ada sesuatu yang sangat kelam dan mengerikan dalam kata-kata itu. Apa maksudnya? Saya hampir berbisik. Suara saya tak lebih dari gumaman yang tercekat. Pria itu, makhluk yang mengaku suami Ibu Rina, tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah maju dan berdiri di hadapan sosok besar itu, tampaknya berbicara dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Suaranya serak dan penuh tekanan, namun saya bisa merasakan ketegangan di antara keduanya, seperti dua kekuatan besar yang berhadapan, dan salah satunya pasti akan runtuh. Saya berusaha mundur sedikit, merasa tubuh saya tidak bisa bergerak lebih jauh. Pintu yang terbuka lebar itu seakan menelan seluruh keberanian saya, dan saat saya menoleh ke arah Ibu Rina, dia tampak seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri, mencoba mencari cara untuk menjelaskan semuanya. "Siti," katanya dengan suara gemetar, "perjanjian ini adalah konsekuensi dari kesalahan yang sudah kami buat. Kami sudah terperangkap dalam dunia ini, dan jika kamu tetap di sini, kamu akan ikut terperangkap bersama kami." Saya merasa dinding seolah mendekat. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya pergi, apa yang akan terjadi pada mereka? Jika saya tinggal, saya terperangkap dalam permainan yang lebih gelap dari yang saya bayangkan. Sosok besar itu kembali berbicara. Suaranya penuh ancaman. "Kalian semua sudah terlambat. Tidak ada pilihan lagi." Sebelum saya bisa berkata apa-apa, suara berderak keras kembali terdengar dari luar rumah, lebih keras dari sebelumnya. Dan sesuatu atau seseorang memukul pintu depan dengan kekuatan yang membuat rumah bergetar. Seperti ada kekuatan lain yang datang,
dan saya tidak bisa menebak siapa mereka. Dengan wajah penuh kecemasan, Ibu Rina menoleh ke saya, mata yang penuh penyesalan. Kamu harus segera memutuskan, Siti. Sekarang atau semuanya akan terlambat. Namun, saat itu, sesuatu yang sangat gelap melintas di sudut mata saya. Saya melihat bayangan bergerak dengan cepat, terlalu cepat untuk bisa saya tangkap. Dan tiba-tiba di belakang saya merasakan tangan yang berat mendarat di bahu saya, membuat saya terlonjak kaget. Sudah waktunya, Siti. Suara yang familiar terdengar di telinga saya, dan sebelum saya bisa menoleh, dunia terasa berputar. Dan saat itu, suara derakan pintu terdengar lagi lebih keras dari sebelumnya. Ada yang datang. Siapa? Suara pintu yang berderak keras itu hampir membuat saya melompat ketakutan. Tubuh saya semakin kaku, seolah terikat oleh ketegangan yang semakin menyelimuti seluruh ruangan. Saya bisa merasakan tangan besar yang menggenggam bahu saya semakin erat, membuat napas saya terhenti. Saya berbalik, dan wajah pria itu yang mengaku suami Ibu Rina terlihat begitu dekat. Matanya bersinar merah dengan tatapan penuh ancaman. Namun, saat saya hendak berbicara, sosok besar yang datang ke dalam rumah tadi bergerak lagi. Ia tidak hanya menghadap pria itu, tetapi juga menatap kami semua, seperti menilai setiap pilihan yang ada. Ada keheningan sejenak, dan saya tahu apapun yang terjadi setelah ini, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Ibu Rina yang berdiri di sisi saya menatap pria itu dengan penuh ketakutan. "Cukup, sudah cukup," teriaknya, suaranya hampir pecah. Kita tidak bisa melarikan diri lagi. Ini waktunya untuk menghadapi semuanya. Sosok besar itu mengangkat tangannya dengan pelan, seolah memberi tanda agar kami semua diam. Tidak ada jalan mundur lagi, katanya dengan suara yang bergetar kuat di dalam dada kami. Perjanjian ini telah berjalan terlalu jauh. Saya menatap Ibu Rina, merasa seluruh tubuh saya dipenuhi dengan kebingungan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya saya. Suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa semua ini terjadi?" Ibu Rina menunduk, seolah tak sanggup menatap saya. Aku telah memilih jalan ini bertahun-tahun lalu. Ketika kekayaan dan keinginan menguasai hatiku, aku terperangkap dalam perjanjian dengan makhluk ini. Dan Siti, ini adalah harga yang harus aku bayar. Aku tidak bisa keluar. Pria yang berdiri di samping saya, sosok yang mengaku suami Ibu Rina, tampak mengangguk seolah mengonfirmasi kata-kata Ibu Rina. "Kita tidak bisa kembali, Siti," ujarnya dengan suara rendah. "Kita terikat oleh sumpah, dan jika kita tidak memenuhi perjanjian ini, kita semua akan hancur." Sosok besar itu bergerak maju, matanya menatap kami satu persatu. "Waktu kalian sudah habis. Sekarang, kalian akan memilih terus terjebak dalam dunia ini, atau menghentikan semuanya. Tapi, pilihan itu datang dengan konsekuensi." Ibu Rina menoleh ke saya dengan penuh rasa bersalah. "Aku hanya ingin kamu tahu, Siti. Aku tak bisa membebaskan dirimu dari ini. Tapi, jika ada kesempatan untuk mengakhiri semua ini, itulah yang harus kita lakukan." Saya menatap mereka semua, hati saya dipenuhi rasa takut, kebingungan, dan kesedihan yang mendalam. Tidak ada jalan keluar. Semua yang saya ketahui tentang kehidupan ini, tentang rumah ini, tentang Ibu Rina, terasa seperti sebuah kebohongan besar. Saat itu, saya tahu bahwa saya harus memilih. Tapi, pilihan apa yang bisa saya buat? Dengan tubuh yang masih gemetar, saya menatap sosok besar itu, dan kemudian kembali ke Ibu Rina. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya saya, suara saya penuh keraguan. Sosok besar itu menunduk sedikit, seperti memikirkan jawabannya. "Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ini," katanya dengan tenang. "Kalian harus menghadapinya. Semua perjanjian ini, semua yang telah dilakukan,
hanya bisa berakhir jika kalian memilih untuk menghancurkannya. Mata saya terbelalak. Menghancurkannya? Bagaimana? Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan makna yang tak bisa saya pahami sepenuhnya. Dengan membuat pilihan yang benar, tetapi itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Saat itu, saya merasa angin yang begitu kencang berhembus dari arah pintu depan. Angin yang membawa suara gemuruh, seolah ada sesuatu yang sedang mendekat dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat itulah saya tahu, tak ada lagi waktu untuk berpikir. Saya harus memilih sekarang. Apakah saya akan melawan takdir ini atau mengikuti jalan yang sudah ditentukan? Apakah saya berani mengambil langkah untuk menghancurkan segala perjanjian ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan segala yang saya kenal? Dengan langkah yang terhuyung, saya berjalan ke tengah ruangan, menatap ke arah Ibu Rina dan sosok besar itu. Baiklah, kata saya, suara saya penuh tekad yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Jika ini adalah satu-satunya cara, maka kita akan menghadapinya bersama. Dan dengan kata-kata itu, sebuah ledakan suara yang menggetarkan seluruh rumah terdengar, dan semuanya menjadi gelap.